Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan membahas masalah trafo guys ya. Yaitu bagaimana cara mengecek sebuah trafo yang rusak ataupun masih layak dipakai atau enggak, seperti itu guys ya. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah tutorial atau cara pengecekannya, yang insya Allah dengan cara ini akan lebih akurat lagi guys ya. Jadi akan mudah dipahami buat teman-teman juga. Tapi pada sebelumnya teman-teman harus memiliki sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian alat anti konslet guys, untuk pengecekan sebuah trafo. Alatnya kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini guys ya. Untuk pembuatan alat rangkaian seperti ini sudah pernah ada di video saya sebelumnya. Bisa cek linknya di pojok atas kanan sini ya. Saya sudah pernah upload. Oke, kurang lebihnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara-caranya ya, agar kita bisa lebih detail dalam pengecekan sebuah trafo ya, baik baru maupun bekas. Kebetulan ini contoh saya ini adalah bekas trafo yang sudah terbakar guys ya. Saya juga nggak tahu kata orangnya ini udah terbakar, jadi saya mau memastikannya juga. Sekalian saya buat tutorial biar teman-teman semua tahu guys ya. Ini akan lebih akurat cara seperti ini. Sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi tutorial. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di bawah kolom komentar guys ya. Insya Allah saya akan menjawab. Oke, kita lanjutkan langsung ke tutorialnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya mengenai cara metode-metode pengetesan pada trafo ya. Biasanya ada juga yang memakai metode dengan menggunakan multitester guys ya. Untuk asumsi saya, mengetes menggunakan alat multitester ini masih kurang akurat ya, jika kita mau mengetes sebuah trafo ini terbakar atau tidak. Tapi jika kita ingin mengetes trafo ini terputus atau tidak lilitannya, gunakan alat multitester, karena yang akan kita ukur adalah putus atau nyambungnya ya. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Jadi jika kita mau mengetes sebuah lilitan ini terbakar atau tidak, kita jangan menggunakan pengetesan dengan multitester, tapi kita menggunakan pengetesan dengan alat anti konslet seperti ini guys ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa merakitnya. Untuk cara pembuatannya sudah ada di link saya ya, sudah ada di video saya. Sekarang saya akan mensimulasikan ya bagaimana cara mengetesnya, dan saya akan coba buktikan dengan menggunakan multitester dulu. Sesudahnya saya akan mengetesnya dengan menggunakan alat anti konslet seperti itu guys ya. Sekarang saya akan mencoba untuk tes menggunakan alat multitester. Untuk profnya apa, ini saya arahkan di lambang dioda ya. Kita tes dulu untuk yang bagian 220 volt ini ya, yang dari listrik PLN. Ini secara alamnya seperti itu ya, saya tidak menggunakan primer, sekunder atau seperti itu. Intinya kita sama-sama belajar guys ya. Ini saya coba tes ya. Ini di 0 dan di 110 tersambung, di 220 tersambung, di 240 tersambung. Jadi ini masih tersambung semua, tapi belum tentu juga trafo ini terbakar atau tidak, karena kita belum mengetesnya di alat anti konslet. Jadi ini tadi tersambung semua guys ya. Sekarang pada bagian ekstranya ini yang 500 mA, ini 0, di 6 volt tersambung, 9 volt tersambung, 12 volt tersambung ya. Dan untuk di bodi ini ya, ini di 0, di bodi tidak tersambung alias aman.
semua tidak tersambung ya, alias aman, tidak ada kebocoran. Kita tes satu persatu seperti ini, tidak ada kebocoran artinya aman. Sekarang kita tes juga pada yang keluarnya, outnya ya, keluarannya. Ini saya taruh di 0. Untuk yang 6 volt tersambung, 9 volt tersambung, 12 volt tersambung, 32 volt tersambung, 24 volt tersambung, 18 volt tersambung, 15 volt tersambung. Dan di bodi aman. Kita gesek-gesek begini kan aman. Aman. Semua aman kayaknya ini guys ya. Jadi tidak ada kebocoran. Untuk mengetes kebocoran memang seperti ini guys ya. Nah, ini aman. Tapi kita jangan langsung memvonis bahwa trafo ini layak pakai. Seperti itu. Karena kita belum mengetesnya di alat anti konslet. Jadi lebih detailnya kita harus mengetesnya di alat anti konslet. Seperti itu. Sekarang saya akan mempraktekannya juga ya. Mengetesnya di alat anti konslet. Ingat untuk teman-teman, jika dalam mengetes sebuah trafo menggunakan alat anti konslet harus hati-hati karena kita berurusan dengan listrik 220 volt ya, nyetrum seperti itu. Jadi harus hati-hati guys ya. Ini untuk yang 0 dengan 220 sudah saya pasang kabel guys ya. Seperti itu. Sebelumnya untuk cara kerja alat anti konslet teman-teman pastinya sudah tahu ya. Kalau belum tahu silahkan cek juga video saya di yang sebelumnya. Jadi alat anti konslet itu jika di saat menyambung seperti itu dia akan nyala. Jika short dia akan nyala untuk lampu bohlamnya. Nah, untuk lampu bohlam ini akan nyala jika short. Jika tidak short dia tidak akan nyala. Ya, sudah dipahami ya seperti itu. Sekarang saya akan mengetesnya di alat anti konslet guys. Saya akan arahkan kamera. Ya, bisa dilihat di alat anti konsletnya. Bisa dilihat di bohlam yang ini ya. Ini adalah bohlam 100 watt. Bentar. Oke, saya akan mencolokkan di listrik ya. Di alat anti konslet. Ini adalah saklarnya. Saya kasih saklar di sini. Nah, ini nyala. Dan ini mati guys ya. Ini untuk memudahkan saja ya. Karena saya buat kerja juga sehari-hari untuk servis lampu ini. Oke, kita akan simulasikan menggunakan alat anti konslet. Jika ini menyala terang, berarti trafo dalam keadaan konslet guys ya. Nah, bisa dilihat terang sekali ya. Nah, ini trafo dalam keadaan konslet guys ya. Jadi harus hati-hati buat teman-teman. Artinya trafo ini short guys ya. Keadaannya sudah tidak layak pakai. Padahal waktu kita tes menggunakan alat multitester, trafo ini dalam keadaan baik semua ya. Tidak ada kebocoran. Ya, seperti itu. Jadi harus hati-hati. Ini tadi saya buru-buru saya ambil aja, takutnya ini nanti akan panas atau gimana ya, terlalu lama. Jadi saya harus buru-buru cabut untuk di arus listriknya ini supaya tidak membahayakan diri kita juga. Jadi untuk pengetesannya cukup gini aja ya. Sebentar saja, asalkan ini bohlamnya ini nyala, berarti dia keadaannya sudah kebakar. Oke, saya kira sudah jelas ya buat teman-teman. Semoga ini bisa dipahami dan bisa dijadikan sebuah informasi untuk teman-teman bagaimana cara mengetes sebuah trafo terbakar atau tidak ya. Seperti itu. Oke, sekian tutorial dari saya, sebuah informasi dari saya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.